wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera ke semua. Jadi hari ini saya akan berbicara atau membahas tentang jenis kemometrik yang paling banyak digunakan ya menurut saya. Hampir semua bidang itu menggunakan kemometrik prinsipal komponen analisis ini ya. Jadi saya hari ini akan hanya membahas PCA ya. Jadi karena apa? Karena PCA ini sepengamatan saya itu adalah jenis kemometrik yang paling banyak diaplikasikan ya. Kenapa nanti kita lihat karena penggunaannya itu umum gitu ya. Kemarin saya sudah memberikan contoh absorbansi berbagai minyak, nanti kita gunakan untuk berlatih atau untuk latihan mengolah data dengan PCA ya. Mas dan Mbak, jadi ini buku yang saya gunakan ya, ada buku-buku yang minggu kemarin saya sudah cerita bahwa buku ini saat ini sudah 6th edition, edisi yang ke-6, teorinya singkat dan juga ada cara penggunaan perangkat lunak Minitab untuk mengolah data-data yang dianalisis dengan kemometrika ya. Jadi kemometrik sebagaimana kemarin kita nyatakan bahwa kemometrik itu adalah penggunaan matematika dan statistika untuk mengolah data kimia ya, data kimia. Data yang diolah bisa berupa data nominal, ordinal, interval ataupun rasio. Tapi kebanyakan ya data-data rasio, data-data riset penelitian Anda semua ini yang di sini itu nanti datanya adalah data rasio. Ketika itu 0, datanya itu memang betul-betul tidak ada ya. Lah, ini semua ya ada berbagai jenis kemometrik yang paling umum digunakan terutama untuk analisis farmasi itu 2. Yang pertama adalah dari berbagai bahasan kemometrik yang minggu kemarin sudah saya sampaikan ya. Itu yang paling banyak nanti Anda gunakan itu adalah 2 atau 3 lah. Yang pertama itu adalah terkait dengan data pretreatment, misalkan Anda melakukan derivatisasi ya, smoothing itu data pretreatment, artinya data itu sebelum diolah atau sebelum digunakan untuk tujuan pengelompokan atau untuk prediksi itu dia diolah lebih dulu, dan itu sering kan kalau Anda lihat paper-paper kelompok kami itu ada spektranya itu dilakukan derivatisasi, dilakukan mean centering dan sebagainya. Itu namanya adalah praperlakuan ya, praperlakuan atau pre-processing spektra atau pre-processing kromatogram. Jadi perlakuan dulu, jadi data spektra ataupun data kromatogram itu diperlakukan lebih dahulu sebelum digunakan untuk tujuan analitik tertentu. Lah, yang paling banyak nanti akan Mas dan Mbak gunakan itu adalah ini, teknik pengelompokan atau classification, dan yang kedua adalah teknik prediksi ya, analisis kuantitatif. Selama ini kalau kita melakukan analisis kuantitatif itu kan menggunakan single atau menggunakan simple linear regression, artinya Anda hanya mengkorelasikan antara absorbansi pada panjang gelombang tertentu dengan konsentrasinya, dan nanti itu tidak. Nanti Anda akan bermain dengan berbagai banyak variabel faktor, kemudian itu nanti Anda gunakan untuk memodelkan responnya. Jadi sekali lagi yang banyak nanti Anda aplikasikan selama analisis farmasi itu adalah kemometrik pengelompokan ya, dan yang kedua adalah kemometrik untuk kalibrasi multivariat atau digunakan untuk memprediksi. Istilahnya itu prediksi ya. Misalkan kalau Anda itu membuat kurva baku, kurva kalibrasi, kemudian Anda gunakan itu untuk menganalisis respons sampel, itu Anda katanya adalah kadar prediksi ya. Prediksi dengan menggunakan kurva kalibrasi. Lah, yang saat ini kita akan berbicara dulu classification ya, untuk pengelompokan sebenarnya. Lah, untuk pengelompokan atau sebenarnya adalah pattern recognition atau pengenalan pola ya, pengenalan pola. Polanya itu seperti apa sih? Itu maksudnya adalah pengenalan pola, pattern recognition ya, pattern recognition. Lah,
Chemometric untuk pattern recognition itu ada dua. Ada yang pertama adalah yang disebut dengan unsupervised pattern recognition. Ya, yang pertama disebut dengan unsupervised pattern recognition. Jadi pengenalan pola yang tidak disupervisi. Pengenalan pola yang tidak disupervisi. Misalkan PCA, makanya PCA itu disebut juga dengan exploratory data analysis atau analisis data yang bersifat eksplorasi. Karena Anda nanti nggak ngerti. Kira-kira nanti pola pengelompokan polanya seperti apa, Anda itu tidak punya bayangan di awal. Ya, jadi Anda misalkan ingin mengelompokkan berbagai jenis minyak, terus Anda kelompokkan berdasarkan pada kandungan omega 3 dan omega 6 misalkan. Saya ingin mengelompokkan berbagai jenis ikan berdasarkan pada minyak ikan berdasarkan pada kandungan omega 3 dan omega 6. Anda ya sudah hanya mengeksplorasi nanti kira-kira bentuknya, profil pengelompokannya seperti apa. Kita nggak ngerti di awal, makanya disebut dengan unsupervised pattern recognition atau kita a priori knowledge. Kita tidak mempunyai pengetahuan kira-kira nanti kelompoknya itu seperti apa. Itu namanya adalah unsupervised pattern recognition. Lah yang umum digunakan ya seperti prinsipal komponen analisis dan cluster analisis ini termasuk pada unsupervised pattern recognition atau pengenalan pola yang tidak disupervisi. Lah, pengenalan pola yang kedua adalah apa yang disebut dengan supervised pattern recognition. Ya, pengenalan pola yang disupervisi salah satu contohnya adalah diskriminan analisis ya atau analisis diskriminan. Di sini kita sudah punya kriteria tertentu. Artinya gini, saya ingin mengelompokkan berbagai jenis minyak ikan dengan mendasarkan pada kandungan omega 3 dan omega 6. Oh, kalau kandungan omega 3-nya itu 100, kandungan omega 6-nya itu 50, itu masuk pada kelompok minyak ikan yang berasal dari Laut Selatan misalkan. Tetapi kalau kandungan omega 3-nya 50, kandungan omega 6-nya 100, kebalikannya itu berasal dari Laut Utara. Nah, itu Anda ngerti dulu di awal Anda sudah melakukan suatu pengelompokan dulu. Oh, kalau dia nanti kandungan asam lemaknya sekian, kandungan omega 3 dan omega 6-nya sekian, maka dia masuk pada kelompok selatan. Oh, kalau itu kandungan omega 3 dan omega 6-nya itu sekian, maka itu masuk pada kelompok utara. Nah, ini yang disebut dengan diskriminan analisis ya. Nah, saya lagi jenis chemometric yang umum nanti digunakan ya, yang penggunaannya paling sering ya kita di analisis farmasi itu adalah pengelompokan. Nah, itu ada dua, ada unsupervised pattern recognition dan ada yang supervised pattern recognition. Dan jenis yang kedua itu adalah apa yang disebut dengan multivariate calibration. Nanti itu akan kita diskusikan bersama-sama nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Jadi sekali lagi bahwa jenis chemometric itu yang umum saya biasanya menyebut adalah chemometric classification atau chemometric untuk klasifikasi dan chemometric yang memfasilitasi analisis kuantitatif atau untuk prediksi ya yang biasanya kita menyebutnya sebagai kalibrasi multivariat ya. Nanti ada dua, ada kalibrasi univariat itu kalau variabelnya hanya satu uni, tapi kalau itu variabelnya banyak maka itu namanya adalah multivariat ya. Nah, Mas dan Mbak, ini contoh pemanfaatan PCA ya. Makanya tadi saya katakan, hampir semua bidang ilmu itu memanfaatkan PCA untuk pengelompokan. Misalkan gini, Anda ingin mengelompokkan tanaman berdasarkan pada tempat tumbuh dan daerah. Oh, ternyata kalau itu dia berada di daerah tinggi, itu dia mengelompok jadi satu, dibanding kalau di daerah rendah itu nanti juga akan mengelompok di kelompok tertentu. Ya. Oh, Anda ingin mengelompokkan tanaman berdasarkan pada usia tanaman misalkan ya, misalkan usia tanaman Mbak siapa itu Mbak Asma itu mau melihat
Misalkan mau melihat profil Sidaguri yang itu akan diamati pada waktu pemanenannya. Apakah kalau itu dipanen sebulan, nanti itu akan mempunyai profil pengelompokan yang berbeda. Kalau itu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan sebagainya. Artinya apa? Kalau itu nanti pengelompokannya itu berbeda, pasti ada variabel yang berbeda. Artinya variabelnya pasti berbeda. Tetapi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai bulan ke-10 kok itu dia menggerombol jadi 1, itu artinya apa? Kandungan kimiawinya. Selama Anda menggunakan variabel kandungan kimiawinya, itu berarti dia tidak dipengaruhi oleh waktu pemanenannya. Itu nanti informasinya sangat banyak yang nanti bisa kita peroleh dengan BCA ya. Akan banyak sekali. Ya, misalkan lagi pengelompokan minyak ikan dan korelasinya dengan kandungan omega 3. Bagaimana, apakah ada korelasi asal jenis minyak dengan kandungan omega 3? Oh, kalau minyak itu berasal dari minyak laut atau dari minyak ikan, itu kandungan omega 3-nya tinggi. Oh, kalau itu minyak dari plant atau dari tanaman, vegetable, itu ternyata kandungan omega 3 atau omega 6-nya itu rendah. Oh, ternyata ini ada korelasi. Nanti kita bisa melihat dari loading plot. Nah, ini juga sama. Misalkan kita juga bisa mengelompokkan ya, misalkan mahasiswa dalam satu kelas itu ada 100 mahasiswa, maka nanti kita juga bisa mengelompokkan dosennya itu misalkan nilainya 4. Dosennya misalkan saya, Pak Saiful, Bu Ika, Bu Widi, itu dosennya 4, mahasiswanya 100, maka nanti bisa kita ketahui ya siapa, bagaimana pola yang dapat A, yang dapat B, yang dapat C, yang dapat D, yang dapat E. Ya. Dan kita juga akan mengetahui bagaimana nilai itu antara dosen satu dengan dosen yang lain. Jangan sampai terjadi kalau nilai ini ya, ketika dosen satu itu nilainya tinggi, dosen yang lainnya itu rendah. Atau sebaliknya, ketika dosen satunya rendah, yang satunya tinggi. Wah, itu nggak benar itu soalnya, ya kan? Tetapi kalau itu nanti antar satu dosen dengan dosen yang lain itu korelasinya itu sangat erat, artinya kalau dosen satunya tinggi, dosen yang lainnya juga tinggi. Kalau dosen satunya rendah, yang lainnya rendah, itu bagus. Artinya apa? Memang tidak terjadi istilahnya ya salah soalnya atau pemahaman mahasiswanya berbeda-beda. Karena apa? Karena nilai dari satu dosen dengan yang lain itu berkorelasi erat, dan itu bisa nanti dilihat di BCA gitu. Sehingga nanti kalau dosennya banyak bisa ketahuan itu siapa yang berbeda sendiri. Jadi bisa untuk kita checking ya. Sehingga kalau berbeda sendiri kan kemungkinannya 2, soalnya yang nggak benar atau pemahaman mahasiswa memahami materi yang diberikan oleh dosen tadi mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dosennya ya. Dan juga kalau Anda lihat pengelompokan perguruan tinggi Mas dan Mbak, itu juga didasarkan pada BCA. Bayangkan seringkali kemarin sudah saya katakan bahwa chemometrik ini kan deal with big data ya. Ini berkaitan dengan data yang sangat besar ya. Contohnya ini pengelompokan universitas. Bayangkan universitas itu kan kalau Anda pernah dengar ada universitas itu kelompok unggul ya, ini kelompok UGM di sini, kelompok sangat bagus, kelompok memuaskan, dan kelompok kurang memuaskan. Ini dia berarti sampelnya berapa yang diuji sampai sampelnya itu 808. Jadi ada 808 itu yang diuji. Jadi bisa bayangkan Mas dan Mbak, lah ini variabelnya kan beda-beda. Anda bayangkan ada 808 universitas yang itu akan dinilai oleh Dikti ya, berdasarkan pada kinerja pengabdian masyarakatnya. Nah, kinerja pengabdian masyarakat itu apa? Kan mesti dilihat jumlah dosen yang melakukan pengabdian, dana yang digunakan untuk pengabdian, wilayah yang dijangkau oleh pengabdian. Kan itu adalah variabelnya. Dari situ maka bisa dikelompokkan. Oh, ada 15 ini yang dia kelompok unggul. Kelompok unggul itu mesti apa? Jumlah dosen yang terlibat banyak, dananya banyak, wilayah yang di-cover banyak. Nah, itu dia akan masuk kelompok unggul. Ya, kalau Anda harus lihat satu-satu betapa repotnya.
tanpa adanya suatu pengolahan data yang luar biasa seperti PCA ini untuk menghandle data sampai 808. Ya, ini yang dinilai oleh Dikti, padahal universitas itu banyak sekali. Di Indonesia mungkin ada 4.000-an universitas mungkin ya. Itu yang dinilai, ya, itu seperti ini. Ya, kelompok yang kedua itu 16 sampai 66. Ya, ini dia kan bisa membentuk ini. Ini kelompok 1 di sini gitu ya, kelompok unggul. Ini kelompok 2 di sini, ini kelompok 3 di sini, ini kelompok 4 di sini ya, luar biasa. Ya, ini Dikti pun menggunakan seperti itu pengelompokan. Makanya kalau misalkan ya kelompoknya Bu Awal itu Ristoja itu dengan begitu banyak tanaman itu diolah jadi satu, maka nanti akan ketahuan kelompok tanaman mana yang dia itu mempunyai aktivitas antioksidan, kelompok tanaman mana yang itu mempunyai anti hipertensi, mana yang itu untuk glukosa dan sebagainya. Nanti akan ketahuan di sini. Jadi Anda tinggal membuat misalkan ya di sini itu ingat ya kalau kita mengolah data dengan chemometrik itu apa? Baris itu sampel ya, baris itu apa? Sampel, sebelah kanan ini kolom itu apa? Variabel ya, harus seperti itu. Ya, baris itu apa? Sampel yang kita analisis, kemudian kolom itu adalah variabel. Maka kalau Anda ingin mengelompokkan universitas ya ditulis itu sebagai sampel UGM, ITB, UNS, apalah Undip. Kemudian variabelnya apa? Karena ini pengabdian masyarakat. Jumlah dosen yang mengikuti. Jumlah dana. Jumlah kawasan yang di cover. Jumlah variabilitas kegiatan. Itu namanya adalah variabel. Sama aja kalau Anda ingin mengelompokkan suatu tanaman mendasarkan pada aktivitas tertentu, maka di sini misalkan tanaman di sini ada 1000, tanaman A, B, C sampai yang ke 1000, dan di sini Anda uji aktivitas antioksidannya. Antioksidan kan banyak ya, mungkin pakai anti radikal, reducing power, kemudian lipid peroxidation, kemudian anti kanker, kemudian glikemik, banyak sekali di sini. Maka nanti Anda bisa mengelompokkan ke 1000 tanaman itu bagaimana tanaman-tanaman apa saja yang dia mempunyai aktivitas antioksidan, tanaman apa saja yang mempunyai beta gluko mempunyai aktivitas anti glikemik dan sebagainya ya. Jadi ini sekali lagi bahwa VCA itu sangat bermanfaat untuk menangani big data ya. Data yang sangat besar, maka itu bisa Anda treatment, bisa memberikan informasi seperti ini. Mengekstrak data yang begitu banyaknya ya. Ini contoh real yang digunakan oleh Kementerian Ristek dan Teknologi untuk mengelompokkan universitas berdasarkan pada pengabdian masyarakat. Kan Anda tahu kan ada universitas ada unggul, UGM itu masuk unggul gitu ya. Itu karena ya ini diolahnya pakai apa? PCA. Kalau nggak pakai PCA ya mumet nanti ya, sehingga dari situ kan kita pernah dengar UGM itu satu kluster dengan UI, satu kluster dengan IPB, satu kluster dengan ITB, dengan UNER, itu adalah mendasarkan ini. Jadi itu gambarannya kenapa PCA itu sangat populer, karena hampir semua bidang itu dia menggunakan teknik PCA ini untuk mengolah data, terutama jika data-datanya itu adalah big data. Lah, Mas dan Mbak, ada beberapa gini. Sebenarnya ya ini adalah blessing in disguise sebenarnya. PCA itu dulu awalnya itu digunakan untuk mengurangi jumlah data. Jadi misalkan tadi ya mengurangi apa? Jumlah data. Misalkan Anda bayangkan ada 1000 sampel, kemudian variabelnya itu ada 100. Bayangkan. Nah itu kan sangat banyak sekali variabel 100 itu. Maka itu kan bisa dilakukan pengurangan-pengurangan dengan teknik tertentu. Supaya apa? Supaya ketika dua data itu dia saling berkorelasi, itu bisa digunakan hanya satu saja. Ya kan? Misalkan dua data itu berkorelasi. Artinya gini, kalau Anda punya, saya kasih contoh ini. Misalkan Anda ingin membedakan minyak sawit.
Ya, maaf, jenis minyak. Minyaknya ada minyak sawit, minyak jagung, minyak ikan, minyak kedelai, minyak bekaton, minyak ini sampel. Kemudian ini adalah apa? Variabel. Variabel itu nilai absorbensi di panjang gelombang 1, di panjang gelombang 2, panjang gelombang 3, panjang gelombang 4 dan selanjutnya. Ini variabel. Lah Mas dan Mbak, kita kasih misalkan antara variabel 1 dengan variabel 2. Ya. Kalau perhatikan ini. Kalau di sini, misalkan di sini 0,1, di sini 0,15. Ini 0,1 artinya apa? Di sini itu kalau Anda buat korelasi, itu berkorelasi. Artinya dari lambda 1 ke lambda 2, itu dia selalu meningkat. 0,1 ke 0,15 kan meningkat. 0,1 ke 0,14 juga meningkat. Untuk ini juga meningkat. Ini juga meningkat. Ini juga meningkat. Ini juga meningkat. Artinya apa? Panjang gelombang 1 dengan panjang gelombang 2, kalau Anda itu korelasikan, mesti dia korelasinya bagus. Ada korelasi. Sehingga karena ini ada korelasi, kalau Anda ingin mengelompokkan jenis minyak ini dengan panjang gelombang 1, panjang gelombang 2 kan mubadir. Kenapa? Karena pola 1 dengan 2 itu berkorelasi. Kan bisa aja saya hanya menggunakan panjang gelombang 2 ini saja. Ya, atau panjang gelombang 1 saja. Sekarang bandingkan dengan 1 dengan 3. Ya, 1 ini ke sini naik, ini ke sini naik, ini ke sini turun. Nah, kadang ada yang naik, kadang ada yang turun. Mesti korelasinya tidak bagus ya. Kalau dalam hal seperti ini, mestinya Anda tidak bisa mengurangi jumlah variabel. Paham ya? Sehingga kalau antar variabel itu terjadi korelasi, maka itu kita bisa melakukan pengurangan. Nah, pengurangan ini yang disebut dengan apa? Teknik PCA atau teknik analisis komponen utama. Ya, jadi pada dasarnya PCA itu adalah suatu teknik pengurangan jumlah data. Ya di buku dikatakan seperti ini. Tapi Anda kan harus mampu menjelaskan kok bisa dia itu disebut pengurangan data. Iya, ketika ada dua variabel itu dia saling berkorelasi, ya, maka kan kita cukup bisa menggunakan salah satunya saja. Sorry tadi panjang gelombang 1 dengan panjang gelombang 2. Karena ini korelasinya sangat erat sekali, maka pilihannya kita bisa hanya menggunakan lambda 1 atau kita hanya menggunakan lambda 2 atau menggunakan nilai tertentu yang itu adalah korelasi atau rata-rata dari 1 dan 2. Kan boleh. Berarti yang semula itu dia menggunakan dua variabel 1 dan 2, kemudian dia diubah menjadi variabel hanya menjadi satu variabel. Nah, itu maksudnya adalah reduksi data. Nah, output PCA kalau kita nanti melakukan analisis PCA, maka itu apa adalah hasilnya itu adalah apa yang kita sebut dengan prinsipal komponen atau komponen utama. Jadi jangan seringkali kalau saya mengoreksi paper-paper orang, analisisnya itu namanya adalah prinsipal komponen analisis. Pakai A ini ya, prinsipal komponen analisis. Ini metodenya. Outputnya namanya adalah ini, prinsipal komponen. Walaupun artinya sama-sama utama. Biar untuk membedakan. Jadi nanti Anda jangan menulis prinsipal komponen ya untuk outputnya. Ya, tapi prinsipal komponen. Itu outputnya. Kalau metodenya namanya adalah prinsipal komponen analisis. Ya, karena kalau dibaca Inggrisnya kan sama-sama prinsipal komponen analisis. Prinsipal komponen ya, tetapi secara tulisan itu beda. Metodenya itu pakai A, prinsipal, tapi kalau outputnya namanya prinsipal komponen. Jadi kalau ada orang bilang PC tok tanpa A. Kalau PC tok itu berarti prinsipal pakai E, tapi kalau itu pakai A, PCA itu prinsipal. Mudah aja lah kalau pakai PCA ya pakai A gitu. Kalau enggak pakai A ya prinsipal. Ya ini ya mungkin dikira enggak penting, ya memang enggak penting, tapi ini adalah konsensus ya. Jadi kita harus taat asas istilah yang digunakan. Oke ya, metodenya namanya PCA. Jadi PCA itu sebenarnya teknik untuk mengurangi data. Outputnya itu disebut dengan apa?
prinsipal komponen. Nah, ini tadi yang saya katakan adalah terjadi blessing in disguise. Ya. Kenapa? Karena gini Mas dan Mbak. Karena ketika Anda nanti punya sampel itu kan semula, tadi misalkan ya, kalau ini Anda, saya kembali lagi ke sini, sampel minyak sawit, itu kan dia dikarakterisasi dengan nilai di lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5, lambda 6, dan seterusnya. Demikian juga minyak jagung, dia akan dikarakterisasi dengan lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, dan seterusnya. Nah, kalau minyak sawit dan minyak jagung itu mempunyai nilai absorbansinya itu sama, baik di lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5, dan seterusnya itu sama, berarti apa? Sifat fisika kimiawinya sama. Paham ya? Itu. Nah, sekarang sama aja dengan PC gitu. Makanya itu disebut dengan apa? Latent. Tadi kalau kita lakukan PC, ini kan atau prinsipal komponen analisis. Jadi antara data ini dengan itu kan digabungkan. Jadi data-data ini, Mas dan Mbak, variabel ini itu dilakukan reduksi data, dilakukan analisis, dan outputnya itu adalah menjadi yang namanya PC. Namanya apa? PC atau prinsipal komponen, ya, prinsipal komponen. Nah, Mas dan Mbak, PC itu nanti juga ada yang namanya, jadi ini data asalnya kan nilai absorbansi di berbagai panjang gelombang. Kemudian itu diolah, ya, dianalisis dengan PCA, ya. Kemudian outputnya apa? PC namanya. Jadi dari nilai-nilai absorbansi ini variabel asal diubah menjadi yang namanya prinsipal komponen. Nah, prinsipal komponen itu nanti kalau variansi datanya itu paling besar disebut dengan PC1. Varian datanya terbesar kedua itu nanti disebut PC2 dan seterusnya. Oleh karena itu, tiap sampel itu nanti akan mempunyai namanya skor PC1 dan PC2. Sehingga kalau ada dua buah sampel mempunyai PC1 dan PC2 yang sama, maka kedua sampel tadi sama. Nah, sama aja. Kalau dua buah sampel itu dia mempunyai PC1 dan PC2 yang mirip, berarti kedua sampel tadi sifat fisikanya mirip. Kenapa? Karena PC ini adalah sebenarnya gabungan dari nilai-nilai absorbansi ini. Ketika dua buah sampel itu mempunyai nilai absorbansi di berbagai panjang gelombang yang sama, maka saya pastikan nilai PC1 dan PC2-nya akan sama. Ya, gitu. Makanya karena PC1 dan PC2 itu adalah kombinasi linear dari variabel asal, ya, maka ketika PC1 dan PC2 itu sama, maka artinya sumber asal variabelnya itu juga sama. Sehingga gini Mas dan Mbak, kalau antara minyak sawit dan minyak jagung ini variabelnya itu sama, maka PC1 dan PC2 pasti sama. Kalau antara minyak sawit dan minyak jagung itu variansinya itu mirip-mirip, maka nilai PC1 dan PC2-nya mirip-mirip. Kalau minyak sawit dan minyak jagung itu perbedaan nilai absorbansinya itu sangat besar sekali, ya. Kalau yang satu naik, yang satu turun, nah itu berarti kan sangat berbeda sekali, maka pasti nanti PC1 dan PC2 itu berbeda sekali. Nah, sehingga kalau nanti Anda output PCA kan seperti ini Mas dan Mbak. Di sini itu adalah skor PC1, ya, namanya apa? Skor PC1. Di sini adalah skor PC2. Nah, tadi saya katakan, dan ini kan sampel, ini berbagai jenis minyak. Sehingga dari sini Anda akan tahu bahwa 1 itu pasti mirip dengan 8. Mirip. Kenapa? Karena PC1 dan PC2-nya itu berdekatan. Ya kan ini. Ya, 1 itu juga mirip dengan 12. Karena 1 itu dengan 12 itu mirip, pasti variabel-variabelnya itu adalah mirip. Kan gitu. Ya, dikembalikan aja.
Pasti ini 17 ini adalah minyak VCO. Wah, minyak VCO itu adalah jenis minyak yang unik karena dia itu adalah minyak yang asam lauratnya itu mendominasi, hampir 50% itu asam laurat. Laurat itu C12 non. Ya, itu sangat baik. Berbeda yang lainnya itu ya ada minyak asam lemak jenuhnya, misalkan stearat, palmitat, tapi lauratnya rata-rata sedikit sekali. Sehingga ini kan VCO itu kan aneh sendiri. Ya ini VCO. Makanya VCO dulu sempat booming ya karena dia mengandung asam laurat yang sangat banyak. Nah, ini dari sini akan ketahuan luar biasa. Anda mau memaknai seperti ini dari sisi komposisi asam lemaknya ya bisa. Ya. Seperti itu. Jadi inilah yang disebut dengan apa? Titik-titik. Nah, kalau ini sama, kalau ada 2 sampel kok dia itu titiknya sama seperti ini. Sama. Berarti kan visi 1 dan visi 2-nya kan sama. Kalau Anda tarik ke sini, ini tarik ke sini, ya mesti dua-duanya itu mempunyai visi 1 dan visi 2 yang sama. Karena dia mempunyai visi 1 dan visi 2 yang sama, maka itu kita nyatakan 2 sampel adalah sama. Sehingga kalau saya itu mau ngecek ya seperti ini. Nah, ini kan sama-sama misalkan di sini Mas dan Mbak. Ini bawah ini adalah red fruit oil. Ini adalah palm oil. Maka saya akan ngerti ketika saya bekerja dengan red fruit oil itu presisinya itu lebih atau kurang bagus dibanding palm oil. Karena apa? Ini loh, ini titik-titik ini kan ada semacam benggangnya, ada pemisahannya. Pemisahannya kan relatif lebar ini ke sini, ya kan? Tapi kalau ini palm oil kan dia membentuk titik-titik ini. Maka kalau dia itu misalkan Anda melakukan 4-5 kali, misalkan Anda mengetes apakah tangan Anda itu terkalibrasi bagus atau tidak, Anda gunakan untuk memindai atau melakukan scanning IR misalkan 5 kali, kok kalau itu titik-titiknya itu dia dempet seperti ini, oh berarti tanganmu bagus. Tapi kalau itu 5 kali kok dia bentuknya gini, 1, 2, 3, 4, 5, ini kan jarak satu dengan yang lain kan relatif jauh. Berarti ini tangannya kurang bagus. Ya sudah, kalau nggak mau tangannya kurang terkalibrasi sekian baik, apa Anda mau nyalakan apa? Wong sampelnya sama. Kecuali sampelnya itu berbeda-beda. Nah, sama nanti kalau Anda ingin melihat sidaguri misalkan dari berbagai tempat tumbuh. Atau itu sidaguri dari berbagai bulan. Kok dia bentuknya menggerombol di sini, Mbak, Mas dan Mbak. Bulan 1 ya di sini, 2 ya sini, 3 ya sini, 4 ya sini, 5 ya sini, 6 sini, 7 sini, 8 sini, jadi 1. Oh, ini berarti apa? Ya, berarti apa? Berarti bulan atau masa pemanenan tidak berpengaruh kepada kandungan kimiawinya. Tetapi begitu Anda itu buat seperti ini, oh bulan pertama itu di sini, bulan kedua sini, 3 sini, 4 sini, 5 sini. Oh, ini berarti sangat berbeda, berarti ada pengaruhnya. Ya kan? Nah, seperti itu. Oh, apalagi nanti Anda membandingkan misalkan sama-sama sidaguri, yang satu ditanam di daerah tinggi, yang satu di daerah rendah, kemudian itu Anda variasi bulannya, ada nggak nanti perbedaan? Oh ternyata berbeda antara di kadar tinggi itu di daerah kuadran sini misalkan, sini semua. Ini tinggi, walaupun ini beda-beda bulan di sini. Kemudian yang kadar di daerah dataran rendah di sini. Oh ini berarti apa? Waktu pemanenan yang berpengaruh, paham ya? Kemudian tempat tumbuh juga berpengaruh. Oh, tinggal nanti Anda akan tahu dari loading plot kira-kira yang menentukan itu yang paling berbeda itu nanti apanya? Ya kandungan bahan senyawa kimia apa yang paling membedakan, nanti itu Anda akan tahu. Oh, artinya ketika itu dia itu membentuk gini, berbeda-beda seperti ini, it mean maknanya apa? Tempat tumbuh dan pemanenan itu dia berpengaruh terhadap komposisi kimia. Komposisi kimia apa yang paling berpengaruh terhadap pembedaan ini, itu nanti bisa dilihat juga dari namanya loading. Ya,
Ingat ya, sekali lagi PCA itu adalah metodenya, outputnya adalah PC, Principal Component. Sampel dengan skor PC1 dan PC2 yang mirip, ya maka berarti kedua sampel tadi adalah mirip. Itu ya. Oke, saya lanjutkan sekarang. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, apa itu PCA? PCA itu adalah suatu teknik untuk mengurangi jumlah data ketika di situ ada korelasi ya. Jadi ketika antar data itu terjadi korelasi, ya Mas dan Mbak. Saya oke lah, nanti saya jam 12 kurang sedikit saya harus Mas dan Mbak, karena saya ada acara. Ya, nanti untuk latihannya nanti sendiri ya. Latihan nanti di sini sudah ada apa? Ya latihan mandiri lah. Sudah ada nanti sudah ada langkah-langkahnya ya. Itu kemarin Anda sudah saya kasih juga minyak nilai-nilai absorbensi untuk sekian minyak ya gitu. Jadi prinsipal komponen analisis itu adalah teknik untuk mengurangi banyaknya data ketika di situ ada korelasi. Ingat ya, mengurangi data ketika di situ ada korelasi. Artinya apa? PCA itu bukanlah suatu teknik yang bermanfaat kalau antar variabel itu tidak terjadi korelasi. Makanya gini. Jadi saya yakin Anda hal-hal seperti ini tidak suka, tetapi bagaimanapun saya harus menjelaskan, walaupun ini sesuatu yang abstrak, Anda harus bisa membayangkan ya. Gitu. Jadi gini Mas dan Mbak. Ini ya, jadi a technique for reducing the amount of data when there is correlation presence. Artinya ketika korelasi itu ada. Kalau korelasi tidak ada, ya tidak ada manfaatnya PCA. Tapi kalau data itu big data kan nggak mungkin kok tidak ada korelasinya itu, ya kan? Makanya it is worth stressing that it is not a useful technique if the variable are uncorrelated. Artinya ketika antar variabel itu tidak ada korelasi sama sekali, artinya ketika Anda mengkorelasikan variabel 1 dengan 2 nilai R-nya ya 0, 1 dengan 3 nilainya juga 0, 2 dengan 3 nilainya juga dengan 0, 1 dengan 4 0, 2 dengan itu maksudnya dia itu tidak berkorelasi. Tapi kan ya jarang sekali kan ada data seperti itu. Ya kan? Yang mungkin ya seperti tadi, apalagi kalau itu nilai absorbansi ya dalam berbagai panjang gelombang atau dalam berbagai bilangan gelombang, ya itu mestinya akan berkorelasi. Atau Anda misalkan aktivitas antioksidan, aktivitas anti kanker, mesti ada berkorelasi antar satu daerah dengan daerah yang lain ya. Nah, the idea behind this is to find principal component. Ya, ini sebenarnya harusnya adalah principal component, which is a linear combination of the original variable describing its specimen. Tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Misalkan gini, Anda ini, ya, ini saya kasih contoh lah. Ini misalkan yang real ya. Misalkan Anda ingin melihat atau melakukan analisis PCA untuk sampel berbagai jenis minyak babi, lemak babi, minyak buah merah dan sebagainya ya sampai VCO. Ini kan lemak babi itu dikarakterisasi dengan variabel apa? Oh, dia itu pada bilangan gelombang 719 dia mempunyai nilai absorbensi sekian. Oh, pada bilangan gelombang 721 mempunyai absorbensi sekian dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Lah, kalau Anda perhatikan, mesti antara ini dengan ini dengan ini, atau ini ya variabel sini, saya ke bawah ini ke sini kan ini kan mesti ada korelasinya. Ya, lah variabel asal artinya gini. Kalau ini lemak babi misalkan dikarakterisasi ini sebagai variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, sampai sini misalkan 9. Maka dia
tiap minyak ini kan dia mempunyai 9 variabel asal. Mempunyai apa? 9 variabel asal. Nah, kalau nanti Anda melakukan analisis PCA, maka dia akan mempunyai 9 variabel baru. Paham ya? Jadi ingat ya, PCA itu adalah linear combination. Jadi nilai-nilai ini semua nanti akan dikombinasikan secara linear menghasilkan variabel baru yang disebut PC. Menghasilkan apa? Variabel baru yang disebut PC. Sehingga kalau asalnya itu dia ada 9 variabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti ada 9 variabel, maka Anda akan mempunyai 9 PC. Akan mempunyai berapa? 9 PC. Sehingga kan seperti ini kata-katanya. Ya. Creating a new set of variable in this way may seem a pointless exercise since we obtain a new variable in place of the n original one and hence no reduction in the amount of data. Ya kan gitu. Pikiran awal kita kan mengatakan gini, loh kalau gitu kan ya tidak ada manfaatnya. Ya ini. Kenapa tidak ada manfaatnya? Yang semula itu 9 variabel asal akan menjadi 9 variabel baru. Nah ini, however, the principal component are also chosen so that the VC1 and the first principal component account for the most of the variation in the data set, and the second principal component account for the next largest variation and so on. Oh, tidak seperti itu. Kenapa? Karena PC1 itu dia akan menggambarkan variasi data yang sangat banyak, yang paling besar. Kemudian variasi data terbesar itu dijelaskan oleh variasi PC2. PC3 itu menunjukkan variasi data yang di tertinggi ketiga. Itu sudah seperti itu. Kalau gitu, nah gitu kan. Kalau kita melakukan suatu pengelompokan data, ya classification, itu kan kita adalah menggunakan suatu data yang paling bervariasi. Sehingga sangat boleh jadi dengan PC1. Misalkan PC1 itu dia nanti menghadirkan 70% varian. PC2 25%. Artinya apa? Dengan visi 1 dan visi 2 itu sudah menggambarkan 95 variasi. Ya sudah, itu seperti kalau kita itu ada apa namanya quick count itu. Quick count itu sampai berapa persen Anda percaya bahwa komposisi data itu tidak berubah. Kan seringkali pengamat bilang, ini data ini sudah masuk 90%. Sehingga hampir pasti tidak akan terjadi perubahan posisi antara kandidat satu dengan kandidat yang lain. Itu artinya variasi datanya yang masuk 90%. Anda tentunya tidak akan berani mengatakan, oh variasi datanya itu baru 50. Nah, ketika PC1 dan PC2 itu baru memberikan nilai 50% varian, maka Anda nggak berani menggunakan. Maka Anda tambah lagi PC-nya sehingga apa? Variasi data yang dijelaskan itu sudah masuk sampai 90%. Nah, berbagai ahli berbeda. Ada yang menyatakan, udah kalau itu sudah 70%, kita sudah berani. Ada yang mengatakan 80%. Ya sudah, kalau kita mau aman, itu adalah 90%. Nanti kita lihat di contohnya. Oleh karena itu, Mas dan Mbak, hence, when significant correlation occurs, the number of useful principal component is much less than the number of original variable. Artinya, kalau di situ itu ada korelasi, maka itu akan variabelnya itu tentunya akan jauh berkurang dibanding variabel asal. Artinya apa? Kalau tadi semula Anda itu di asal itu menggunakan 9 variabel ini, 1 sampai 9, kemudian setelah itu Anda lakukan analisis principal komponen itu dengan 2 PC saja, atau dengan 3 PC saja itu sudah menghasilkan 90% varian, it mean artinya apa? Terjadi pengurangan dari yang asalnya itu 9 hanya menjadi 2 atau 3.
hanya dijelaskan dengan 3 PC. PC 1, PC 2, PC 3. Nah, inilah yang disebut PCA. Ya, PCA sekali lagi itu apa? Melakukan kombinasi linier dari original variabel sehingga dihasilkan variabel baru. Variabel baru itu disebut dengan apa? Principal komponen. Nah, nampak sekilas tidak ada manfaatnya karena dari misalkan mula-mula 9 variabel asal menjadi 9 PC. Oh, bukan seperti itu. Kenapa? Karena PC 1 itu mewakili variansi tertinggi, PC 2 itu mewakili variansi tertinggi kedua, PC 3 itu mewakili variansi ketiga tertinggi, maka yang semula 9 tadi itu akan terkurangi, gitu. Terkurangi sampai berapa? Ya sampai memerlukan berapa visi dia itu untuk menghasilkan total variannya itu sesuai yang Anda gunakan, apakah 80% atau 90%. Nanti ada contohnya, ya. Oke. Lah Mas dan Mbak, ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini contoh ya. Nanti Anda nanti contoh, saya ingin menjelaskan saja. Nanti Anda di rumah itu berlatih. Ini yang jelas, ini saya contoh, ini ada di salah satu paper ya. Kalau Anda bisa publish di sini, oh, hebat sekali. Ini impact factor-nya tinggi. Saya dulu pernah sekali di food chemistry. Setelah itu saya yo enggak nyoba juga gitu karena apa, datanya harus bagus lah. Nah, ini dia itu mau melihat ya phytochemical profile antioxidant activity of functional herb. Nama tanamannya saya nggak ngerti tanaman apa. Ini singkat aja. Jadi peneliti ini dia ingin melihat profil fitokimia aktivitas antioksidan dari 2 herba. Herba tadi itu adalah yang disebut dengan AC, Abrus canthoensis, dan Abrus mollis. Jadi ada AC dan AM. Ya. Kemudian masing-masing itu di 10 varietas atau dia melihatnya itu di 10 tempat tumbuh. Berarti ada berapa? Berarti kan kalau gitu ada 20 sampel. AC ya 10, AM ya 10. Nah, ini datanya seperti ini Mas dan Mbak. Ini AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, itu sampai AM10 ya. Bagi kontrol positif adalah BHT butyl hidroksitoluene. Ya, variabelnya berapa ini? Variabelnya Mbak Asma, ini variabelnya berapa Mbak yang dipakai dalam ini penelitian ini, berapa variabel yang digunakan? Sampelnya kan 20. Variabel yang digunakan berapa Mbak? Mbak Asma dengar saya? Dengar, Prof. Variabelnya berapa yang digunakan? 1, 2, 3, 4. Berapa Mbak Asma? 7, Prof. Oh, pinter, 7. Berarti ada 7 variabel asal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nanti dia akan mempunyai berapa PC, Mbak? 7 PC, Prof. Apa? 7 PC, bener, pinter ya. Nanti ya, ini saya mau mengakhiri kuliah. Minggu depan, syukur Anda nanti latihan dulu dengan sampel itu. Nanti ini sebagai untuk membuktikan ya, maka dia di sini akan ada 7 PC, Mas Janda. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, minggu depan nanti saya akan jelaskan mulai Anda latihan dulu di rumah. Ya, dengan itu saya hanya menjelaskan ini tadi. Tadi kan ada 7 variabel asal. Maka dia di sini ada 7 PC. Ini PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, PC 6, PC 7. Lah, coba Anda perhatikan. PC 1 itu dia kontribusinya 71,5% ini proporsinya.
PC2 itu 0,119, berarti PC2 kontribusinya 11,9%. Gabungan PC1 dan PC2 itu menghasilkan 83,4%. Kalau Anda mengikuti yang berpendapat, oh saya hanya menggunakan 80% variasi, sudah Anda cukup dari yang mula-mula itu 7 variabel, Anda hanya jelaskan dengan 2 variabel. Berarti di sini kan terjadi pengurangan dari 7 menjadi 2. Tapi kalau Anda enggak, Pak, saya itu mantap kalau sudah 90%. Maka Anda harus menggunakan sampai 3 PC. PC1, PC2, PC3. Karena dia sudah menghasilkan 92%. Tapi ada orang yang enggak, Pak, saya enggak mantap kalau itu bukan 95. Karena selama ini statistik itu 95. Ya sudah, Anda gunakan 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini kan terjadi pengurangan dari yang semula 7 menjadi 2 saja atau 3 saja atau 4 saja atau 5 saja gitu. Paham ya? Ya, disinilah akan terjadi suatu pengurangan ya. Nanti Mas dan Mbak, Anda ikuti langkah-langkah ini ya. Ini sama. Ini Anda kan nanti punya ini jenis sampel, kemudian di sini variabel dan sebagainya gitu. Ini kan nilai absorbansi ya 1, 2, 3 dan sebagainya, maka mau tidak mau itu nanti Anda masukkan ke Minitab, kemudian Anda olah ya, tinggal nanti gini, Anda ini sudah ada saya kasih, oh Anda pilih korelasi kalau variabel satuannya berbeda. Seperti ini kan satuannya berbeda Mas dan Mbak. Ya, ini satuannya berbeda. Sedangkan kalau absorbansi itu kan satuannya sama. Kalau sama maka Anda gunakan kovarian. Ya, ini. Sudah, nanti Anda tinggal mengikuti ini semuanya, nanti insya Allah Anda akan bisa memperoleh pola-pola seperti ini. Ya, titik-titik ini. Ya, nanti minggu depan saya akan mengulasnya. Ini maknanya angka-angka ini seperti apa. Yang penting Anda bisa dulu mengolah datanya itu dulu. Ya, nanti setelah itu syukur-syukur kalau Anda punya data penelitian selama Anda master misalkan itu eligible untuk diolah secara PCR, Anda olah sendiri. Mungkin kayak Mbak Awal kalau mau menggunakan data Aristoja ya silakan, ya itu bisa juga nanti untuk dipublikasikan classification dari tanaman apa itu, tinggal nanti ini diolah ini variabelnya apa ya. Nanti saya akan membahas mana-mana angka ini seperti apa ya, dan juga nanti saya akan minggu depan saya akan membahas gambar seperti ini, loading plot itu maknanya seperti apa ya, sehingga harapannya Anda sudah melakukan pengolahan data dulu sehingga nanti minggu depan saya hanya menjelaskan makna-maknanya itu ya. Karena ya setelah kalau Anda sudah paham ini prinsipal komponen analisis, Anda nanti akan paham. Karena apa? Karena nanti kalau seperti multivariate calibration seperti pada prinsipal component regression itu juga variabel yang digunakan itu tidak konsentrasi tetapi absorbansi lah. Absorbansi itu diubah dulu menjadi PC gitu ya, diubah dulu menjadi PC. Jadi gitu ya Mas dan Mbak ya. Selamat berlatih, datanya lebih baik Anda menggunakan data yang Anda punya, data-data dari apalah penelitian Anda, tesis atau penelitian di kantor Anda, kemudian olah secara PCA, maka itu nanti bisa Anda publishable ya, untuk publishable untuk jadi satu artikel ya, asalkan sampelnya banyak, variabel banyak, itu akan menarik sekali ya gitu. Gitu ya Mas dan Mbak ya, saya karena harus ada acara yang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.